Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, especially for 9th grade. Today's lesson, we are going to study about procedure tag. Do you know what procedure tag is? Okay, before giving the definition of procedure tag, I'm going to tell you that actually there are two kinds of procedure tag. First is called recipe. It is related to making food or drink. And the second one is called manual. What is manual? Manual is a procedure tag that explains about how to use or operate something. I'm going to give you an example about manual. Okay, I will tell you how to operate or use motorcycle. But before operating a thing using manual, we have to mention part of the thing. Okay, student, to use manual tag, the first thing we have to do is to explain some part of the thing we are going to explain. First, okay, now I will explain the part of the motorcycle. Well, this is called ignition key, okay, and this one is called ignition slot, and then this one is called handlebar. Near the handlebar, it is called handbrake. Okay, there is still one we have to explain. This is called start button. That is part of the motorcycle we should know when we want to explain how to drive a motorcycle using manual tag. Well, everyone, now we'll continue telling you how to use or operate motorcycle using manual tag. The first step is put the ignition key into the ignition slot. Okay? The second step is turn on the motorcycle. After that, okay, press the handbrake together with the start button like this. Well, now the motorcycle is ready to drive. Please roll up the handlebar very slowly because you are still the beginner of the motorist, like this. Okay. Okay, everybody. To understand better about the procedure tag, please watch my video in my YouTube channel. Please enjoy watching the video. Hopefully you will understand well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good mornings everyone, especially 9th class. How are you today? I hope you are doing great. Today's lesson is procedure tag. We are going to study about procedure tag. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang procedure tag. Oke. Sebelum kita mulai membahas tentang procedure tag, mari kita lihat the learning objective that
we want to reach atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan bisa pertama, mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks procedure dengan menyatakan dan menanyakan tentang resep dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang bisa saya garis bawahi adalah kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi struktur teks tentang prosedur teks yang berbentuk satu resep atau bahasa Inggrisnya recipe, dan yang kedua manual atau bahasa Inggrisnya kita baca manual. Berikutnya yang nomor 2, kalian diharapkan bisa membedakan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam procedure dengan menyatakan dan menanyakan tentang resep dan manual pendek dan sederhana. Kata kuncinya adalah pendek dan sederhana. Dan yang terakhir, pada akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa menyusun teks prosedur pendek dan sederhana berbentuk resep dan manual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks secara lesan. Itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Baik, kita lanjutkan. Ya, itu ada tulisan yang bisa saya baca begini. Apa yang akan kita pelajari? What are we going to study? Pada bab ini yang kita pelajari adalah satu, nanti tentang definitions of procedure text, pengertian teks prosedur. Yang kedua, kinds of procedure text, tipe atau jenis-jenis prosedur text. Berikutnya, generic structure of procedure text dan tujuan teks. Ada dua ya, susunan teksnya dan tujuannya. Lanjut, yang kita akan bahas adalah language features of procedure text. Unsur kebahasaan itu bahasa Indonesianya. Yang terakhir nanti akan kita sampaikan examples of procedure text, contoh-contoh teks prosedur. Itu yang akan kita bahas. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas yang pertama adalah definition and kinds of procedure text. Ya, what is procedure text? Definisi yang pertama adalah procedure text is a text which explains how to make something like food or drink. Jadi kata kuncinya adalah how to make something like food or drink. Jadi sebuah teks yang menjelaskan bagaimana membuat sesuatu baik berupa makanan atau minuman. Jika ada teks prosedur seperti itu, maka teks itu kita sebut recipe. Recipe dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kita sebut resep. Tentunya resep makanan ya. Berikutnya adalah definisi yang kedua, agak panjang. Procedure text is a text that explains how to use or operate something. Ada kata kunci cara menggunakan atau menjalankan sesuatu seperti like how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax, or maybe washing machine. Jadi alat-alat ini ya. Jadi kalau menjalankan alat, maka
teks itu kita sebut apa? Manual. Jadi pada slide ini kita membahas pengertian dan jenisnya. Pengertiannya nanti ada yang how to make, ada yang how to operate atau use. Yang how to make kita sebut recipe, yang how to operate atau to use disebut manual. Jadi jelas kalian ya, ada dua jenis procedure tag. Kita lanjutkan. Ya, sekarang kita akan membahas tentang generic structure of procedure tag. Susunan tagnya. Ya, susunan tagnya. Kita coba yang pertama, kita akan membahas generic structure dari recipe. Jenis procedure tag yang pertama kan recipe. Susunan tagnya seperti apa? Kita coba lihat. Ya, ini sudah lengkap ini. Yang pertama, kita harus menuliskan goal. Goal itu the title of the recipe. Title itu berarti judulnya. Biasanya ditandai dengan kata how to make. Kalau how to-nya dihilangkan, biasanya kita ganti dengan making. Saya ulangi, di goal itu biasanya how to make. Contoh misalkan how to make noodle, itu food ya. Itu bisa diganti making noodle. Setelah itu kita harus menyebutkan ingredient. Apa itu ingredient? Material needed, bahan yang dibutuhkan. Yang terakhir, yang ketiga, langkahnya adalah steps atau step itu langkah to make food or drink, langkah-langkahnya. Nanti di sini di language feature dijelaskan di langkah itu kita harus menggunakan imperatif atau kata kerja. Itu susunan dari resepi. Yang berikutnya adalah manual. Bagaimana jenis instruksinya? Di manual lebih singkat. Jadi di manual ada goal. Kemudian ingredientnya nggak ada, langsung step. Tapi biasanya di ingredient itu diganti dengan menyebutkan part of the tool we are going to explain. Katakanlah di motorcycle nanti ada yang namanya handbrake, ada yang namanya ignition key, dan selanjutnya. Habis itu di step. Sama, step sini harus menggunakan imperatif atau kalimat perintah. Ya, itu jenis strukturnya. Gimana dengan purpose-nya? Purpose of the procedure tag. Di recipe, purpose-nya adalah to explain the step, how to make. Ada kata kunci how to make, karena memang membuat makanan mungkin atau minuman. Berikutnya di manual, purpose-nya adalah to explain the step how to use or to operate. Saya ulangi ya, how to use or to operate. Ya, misalkan tadi kalau ada printer berarti how to use printer, atau mungkin car berarti how to operate atau to drive car. Itu untuk manual. Oke ya, kalian udah jelas strukturnya seperti apa, purpose-nya beda. Yang satunya how to make, satunya how to use atau to operate. Oke, everyone, let's continue our lesson. Berikutnya mari kita bahas language features of procedure tag, unsur kebahasaan. Artinya begini, unsur kebahasaan apa yang harus kita pelajari dan kita pahami? Ini, yang pertama adalah using sequence adverb. Apa itu sequence adverb? To describe the order of two or more action. Mendeskripsikan urutan dua atau lebih suatu kegiatan. Jadi diurutkan, misalkan ada kata first, di imperatifnya di stepnya itu kan ada first, pertama, second, third, diawali dengan first dan diakhiri dengan kata finally. Itu pasti ada. Berikutnya otomatis menggunakan imperatif atau command. Imperatif itu verb 1. Verb ditaruh di depan tuh imperatif. Ini misalkan ya, put the noodles on the titik-titik. Put biasanya artinya kan menaruh. Ketika ditaruh di depan menjadi kalimat perintah, menjadi taruhlah. Berikutnya misalkan cut, biasanya artinya memotong.
ketika ditaruh di kalimat perintah, potonglah. Misalkan, cut the onion. Jadi, potonglah bawang. Wash the tomatoes. Cucilah tomat itu, dan sebagainya. Jadi yang kedua menggunakan imperatif. Yang ketiga, using adverbial atau adverb, kata keterangan pokoknya yang disebut adverb. Bisa adverb of time, place, manner, dan seterusnya. Ya, jadi misalkan adverb of time ya ditandai dengan kata for 5 minutes, for 2 hours, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah menggunakan action verb atau verb 1 dalam bentuk simple present. Action verb itu adalah kata kerja yang bisa dilihat tindakannya. Misalkan make, membuat, take, mengambil, boil, merebus, cook, memasak, plug in, menancapkan, biasanya kabel itu, put, menaruh, itu disebut action verb. Jelas ya anak-anak, jadi tadi ini language feature yang harus kita pahami betul. Ada adverb of sequence, ada sequence of adverb, ada imperatif, ada adverb of time, ada action verb dalam bentuk simple present. Oke, itu bekal yang harus kalian pahami untuk mempelajari procedure tag. Lanjut, saya beri contoh sekarang procedure tag. Yang pertama recipe, nanti yang kedua adalah manual. Kalau recipe tadi apa? Yaitu sebuah tag yang bertujuan atau menjelaskan how to make atau cara membuat. Ini contohnya. Nah, ini. How to make an omelet. Omelet itu telur dadar. Ya, di awal ini how to make an omelet disebut goal. Ya, ada kata how to. Langkah itu jenis struktur yang pertama. Disusul dengan ingredient bahan-bahannya. Misalkan ada 2 eggs, onion, garlic, chili. If you like spicy, kalau suka pedas. Salt, garam, vegetable oil, minyak goreng ya. Ya, habis ingredient jenis strukturnya adalah steps atau kadang-kadang diganti dengan method sama aja. Lihat ini, ada first. Sequence ada verb tadi, urutan tadi. First, ada second, ada third, ada then. Ada after that, ada finally. Kemudian di sini ada cut. Berarti ini apa nih? Action verb ya. Cut into pieces the garlic, onion, and chili. Ada break, pecahkan. Break the eggs, pecahkan telur. Masukkan, taruh di mangkok. Put the garlic, onion, chili, dan seterusnya. Mix, ya, campurlah. Ini semua ya, gradually, pelan-pelan. Berikutnya ada heat, itu artinya panaskan. A frying pan, wajan penggorengan itu. After that, pour the dough. Dough itu artinya adonan tadi, adonan dari bumbu-bumbu tadi dicampur jadi satu, ditaruh di frying pan. Dan lift using spatula. Spatula itu sotil ya. And put it in a plate. Taruh di piring. Yang terakhir kata-kata finally, omelet is ready to serve. Omelet siap disajikan. Itu contoh apa? The example of recipe. Kita lanjutkan. Ternyata ada pertanyaan yang harus kalian coba jawab. Pertanyaan pertama adalah, what is the purpose of the tag? Ingat cara jawabnya. Ini bentuknya adalah recipe. Kata kunci adalah how to make. Berarti jawabannya pasti ada kata how to make. Apa jawabannya? Kita coba lihat. Nah, betul. To tell us how to make an omelet. Ya, kata kuncinya ingat-ingat kalau recipe how to make. Pertanyaan kedua, what should we do after we heat a frying pan? Maksudnya begini, apa yang harus kita lakukan setelah kita memanaskan wajan ya? Kita cari ada kata fry. Mana fry? Kamu cari ini heat itu ya, in the frying pan. After, berarti kamu cari kalimat setelah itu. Apakah ini jawabannya? Apakah ini? Kita lihat coba. Ya benar kalian, jawabannya adalah pour the dough into a frying pan. Oke, kita lanjutkan ya sekarang contoh yang kedua. Yang kedua adalah example of manual. Ya ini, manual tadi adalah sebuah tag yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan alat.
Ya, ini judulnya coba. Withdrawing cash with an ATM card. Cash di sini dimaksud adalah uang atau money. Cara mengambil uang di mesin ATM. Tadi kan bukan how to make, itu disebut manual. Sama ini langsung gak ada bahan, tapi langsung langkah-langkah sama, ada first, ada second, dan seterusnya ada ya gitu. Ada next. Coba pertama, first put the card into the slot. Slot itu lubang kecil gitu ya. Taruhlah kartu, artinya kartu ATM, put into, berarti diartikan masukkan kartu ATM ke dalam slot. Slot itu lubang kecil yang ada di mesin ATM. Second, dial your personal identification number atau PIN. Artinya tulis PIN kalian, ya, berarti ini rahasia, harus disimpan sendiri, ditulis ketika mau ngambil uang, dan harus ingat, nggak boleh lupa. Kalau lupa pasti nggak bisa masuk itu ATM-nya, bisa tertelan kalau sampai 3 kali. Kemudian when the choices appear, ketika pilihannya sudah muncul, maka select withdrawal, pilihlah penarikan, ya, karena kalian mau menarik atau mengambil uang. Next step, enter the amounts of money that you want to withdraw. Ya, tulis jumlah uang yang ingin kalian tarik. Next, when your money appears itu muncul. Ketika uang sudah muncul, take it, atau masih ambillah. When the machine asks if you have finished, press yes. Jika mesin tanya apakah sudah selesai, tekan aja yes. Then take out the receipt. Ada receipt, banyak receipt itu kwitansi ya, dari mesin akan muncul. And yang terakhir, take your card. Ya, jadi saya tentang manual berarti cara menggunakan alat. Coba, apakah ada pertanyaan? Ya, ada. What is the tag written to? Ini sama dengan purpose juga. Selain what is the purpose sama tag, bisa diganti what is the tag written to? Apakah jawabannya tadi kata kuncinya adalah how to use atau how to operate? Jawabannya adalah to explain the step how to withdraw money with an ATM. Kenapa nggak ada operate atau use? Karena itu khusus judulnya adalah withdrawing. Ya, nanti kalau ada kata ing di sini berarti diganti how to withdraw. Intinya adalah menggunakan alat. Ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Oh iya, pertanyaan itu juga bisa dijawab dengan to explain the step how to use ATM card to withdraw money. Sama kan, menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan kartu ATM untuk menarik uang. Nah, itu ya contoh dari manual. Kemudian ada pertanyaan. Do you understand, student? I hope you understand the lesson well. Karena jelas ya, langkah-langkahnya jelas, stepnya jelas, tujuannya jelas. Kalian tinggal mengingat-ingat aja. Berikutnya, your task. Ya, karena ada task itu tugas ya. Untuk resipi ini perhatikan ini tugas kalian. Arrange the sentences below to form a sequential order. Okay, student, to make sure whether you really understand the lesson, I'm going to give you tasks. You have to do the task. First is recipe. Yeah, I give you a jumble sentences and try to rearrange to be a sequential order. This is the first task, recipe. Next, I give you the same task, rearrange the sentence, but in a manual tag. Okay, here is the task for you. Arrange or rearrange the sentences below to form a sequential order, but the form is manual. I hope after you follow my lesson, after you join my lesson, you can do this task. Well, I think that's all our lesson today.
See you next time with new learning spirit. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, everyone, have you finished watching the video of precision tag? We can conclude that there are two kinds of precision tag. First is called recipe, and the second is called manual. I think you have learned the generic procedure of precision tag, their language features, their purpose, and so on. Hopefully you understand the lesson well. And I always tell you, if you still have a question for me, I'm ready to answer your question. I'm gonna help you. Okay? Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.